Perkenalkan, saya Sri Dinta Eva Sari Tarigan dari SMP Negeri 2 Brastagi. Saya adalah peserta BIMTEK GPD level 3 dari Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Bagaimana mengubah materi abstrak tata surya menjadi pengalaman belajar yang nyata bagi siswa di kelas? Inilah praktik baik saya dalam menghadirkan pembelajaran yang imersif di kelas dengan memanfaatkan PID dan rumah pendidikan. Situasi dalam kelas kami, materi bumi dan tata surya melibatkan objek-objek astronomi yang abstrak dan skala yang sangat besar. Jadi, murid-murid di kelas 7 seringkali kesulitan memvisualisasikan pergerakan planet, skala jarak, serta fenomena seperti gerhana jika hanya membaca teks atau melihat gambar 2 dimensi pada buku. Dan seringnya, siswa kami itu tertidur di kelas. Pembelajaran yang berpusat pada guru sering juga membuat siswa cenderung menghafal urutan planet tanpa memahami karakteristik unik atau mekanismenya. Selain itu, gaya belajar peserta didik yang beragam, ada yang visual, auditorik, kinestetik, jarang terfasilitasi secara seimbang dalam satu waktu. Dalam hal ini, diperlukan suatu inovasi pembelajaran berbasis TIPEK yang memanfaatkan media digital interaktif agar peserta didik dapat menjelajahi luar angkasa secara mandiri dan kolaboratif, selaras dengan pendekatan student center pada kurikulum merdeka. Menjadi tantangan adalah bagaimana menghadirkan simulasi yang akurat mengenai pergerakan tata surya di dalam ruang kelas yang terbatas. Bagaimana mengatur pergerakan fisik peserta didik di antara 4 stasiun agar efisien, tertib, dan selesai tepat waktu. Integrasikan fitur yang tepat pada papan interaktif digital dan portal rumah pendidikan agar tidak sekadar menjadi hiburan, melainkan benar-benar memperdalam pemahaman konsep astronomi pada murid. Dalam aksi, saya membuat alur pelaksanaan pembelajaran menjadi 3 bagian. Yang pertama, pendahuluan, di mana saya memberikan persepsi, misal memantik diskusi tentang mengapa bentuk bulan berubah-ubah atau mengapa bumi ada siang dan malam. Yang kedua, masuk ke dalam inti atau proses rotasi di mana setiap kelompok bergerak ke stasiun awal mereka. Saya sebagai guru menyalakan timer visual di depan kelas setiap 15 menit bel berbunyi dan kelompok berpindah ke stasiun berikutnya secara tertib. Yang ketiga, sebagai penutup dan evaluasi, siswa kembali pada formasi kelas biasa, guru menampilkan hasil kerja kelompok di papan interaktif digital untuk dievaluasi bersama, memberikan apresiasi, dan memimpin refleksi akhir. Pada stasiun 1, murid akan memindai barcode yang telah disediakan dan mereka akan langsung masuk ke dalam portal ruang murid pada rumah pendidikan, dan nanti mereka akan menjawab pertanyaan yang ada pada LKPD dari materi yang ada pada rumah pendidikan tersebut. Setiap murid di dalam kelompok akan terlibat dan ini membuat suasana menjadi lebih menyenangkan dan kolaboratif. Pada stasiun 2 ini, murid-murid akan mengeksplorasi materi dan selanjutnya mengerjakan latihan yang ada pada materi dengan menggunakan papan interaktif digital. Di sini terlihat bagaimana murid antusias ingin menggunakan papan interaktif digital dalam pembelajaran mereka. Pada stasiun 3, murid-murid akan menggunting dan menempelkan gambar planet pada ciri-ciri ataupun karakteristik planet yang telah disediakan. Anak-anak yang memiliki gaya belajar kinestetik dia akan senang dengan kegiatan ini. Pada stasiun 4, guru memberikan konfirmasi meluruskan miskonsepsi yang sering terjadi. Misalnya salah paham tentang penyebab pergantian musim atau alasan Pluto tidak lagi dianggap planet utama, serta memberikan intervensi khusus bagi siswa yang membutuhkan bimbingan lebih. Demikian berakhir pelajaran kita. Mari kita memotivasi diri kita dengan memberi tepuk tangan yang meriah.
perhatikan, sungguh menyenangkan dan seru. Karena materi yang awalnya sulit untuk dipahami sekarang menjadi mudah dipahami. Dan saya menjadi termotivasi agar bisa belajar mandiri. Praktik baik yang telah saya lakukan ini telah saya diseminasikan kepada rekan-rekan guru baik secara luring maupun secara daring bersama komunitas belajar yang ada. Di sini saya akan menyampaikan testimoni saya mengenai pengimbasan dari Ibu Sri Minta Bestarian mengenai pemanfaatan PID dan rumah pendidikan di dalam proses belajar mengajar. Dari pengimbasan yang Ibu Sri Minta lakukan, saya termotivasi untuk menggunakan rumah pendidikan dan menggunakan PID papan interaktif digital di dalam proses pembelajaran matematika mata yang saya ampuh, karena saya lihat dari pengimbasan itu penggunaan PID dan rumah pendidikan mempermudah pekerjaan seorang guru dan dapat memaksimalkan proses belajar mengajar di kelas karena membuat pelajaran atau pembelajaran untuk guru maupun siswanya menjadi lebih menarik. Terima kasih. Demikianlah praktik baik ini, semoga menginspirasi dan berdampak bagi pendidikan bermutu untuk semua.